Baik, di dalam PESIM nanti karena kita menggunakan dua sumber DC dan AC, nanti AC itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber satu fase dan sumber 3 fase. Oke, yang pertama coba kalian cermati dulu gambar ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ini komponen apa yang ada di situ? Coba dicermati dulu. Ada resistor, Terus? induktor, terus ampere meter bukan Pak itu? Iya, ampere meter. Ampere, terus? Yang itu yang V-sign ya, Pak? Gimana? Yang paling kiri itu V-sign bukan, Pak? Itu. Yang paling kiri ini adalah sumber 3 fase. Oh iya. Jadi yang perlu diperhatikan, kalau kita lihat di sini, dia resistornya bukan resistor yang kecil ya, tapi dia adalah rheostat. Kalau dulu kalian pernah praktek kan sempat pakai. Iya, Pak, benar, Pak. Nah, ini pakai rheostat. Kenapa? Karena sumbernya ini besar, 3 fase ya. Kalau dia pakai resistor yang kecil ya nanti pasti jeblok. Kita lihat di sini, 300 ohm nilainya. Ini adalah salah satu contoh nanti kalian praktek yang 3 fase. Apa yang dianalisis? Nah, contohnya ya, saya share. IA, IB, IC. Inilah yang dianalisis gitu ya. Ini kalau terkait dengan 3 fase. Ada grafik di situ? Ada, Pak, muncul, Pak. Oke. Saya akan jelaskan dari awal dulu. Background saya kok aneh ya. Nggak usah pakai background. Oke, baik. Rangkaian dari PESIM ini sederhana. Jadi yang pertama kali perlu kita ingat adalah sumbernya. Sumber itu ada di bawah. Jadi mau sumber DC, sumber AC, ini adalah yang sinus, kemudian square, kotak, kemudian step. Ini macam-macam sumber yang akan kita gunakan. Cuma sebagian besar yang kita gunakan adalah dua ini, sumber DC dan sumber AC yang sinus. Saya contohkan sumber DC dulu. Kalau kita ingin merangkai yang paling sederhana, ada sumber DC, kemudian bebannya adalah berupa R. Biasanya apa yang diminta di soal itu kita biasanya mengerjakan apa kalau ada sumber seperti ini, ada rangkaian seperti ini. Kita disuruh mencari apa? Arus, Pak. Arus tegangan. Oke, arus tegangan. Untuk arus ini ada di bawah di sini. Current probe sini, kemudian pemasangannya kan seri. Sama, ini pasang seri, tempelkan di sini. Kemudian di escape kita ambil yang voltage probe ini. Ada tulisan di situ between two nodes ya. Jadi dia dipasang paralel. Hubungan kemana? Yang satunya berarti di node-nya. Ini sudah jadi. Tinggal kita definisikan dulu sumbernya itu mau pakai berapa volt sih? Itu settingannya adalah di amplitudonya.
Katakanlah misal tegangan kita 60 gitu ya. 60 ini satuannya volt. Kalau nanti kita pengen milivolt, tinggal diberi tulisan M di sini. Gitu ya. Saya ulangi, kalau 60 ini volt. Oke. Kemudian R-nya kita atur misal 30 gitu ya. 30. Ini berarti default-nya adalah ohm ya. Default-nya adalah ohm. Sama nanti ketika kita mau memberikan L, nanti default-nya ini adalah Henry. Kalau kita tulis di sini 10, berarti 10 Henry. Kalau mikro berarti tinggal tulis M di sini. Nah, karena di lab praktek kita, di lab DDL itu biasanya satuannya kalau nggak salah mili ya. Mili, nanti disesuaikan 250 gitu ya. Mili tulis di sini. Atau kalau mau langsung 0,25 sama saja. Oke, caranya ini terkait analisisnya. Kalau sudah gambar rangkaiannya jadi, analisisnya seperti apa gitu ya. Ini ada tulisan run simulation di sini. Diklik run simulation, I1, VP1, kita add. Kita blok dulu mana yang mau ditampilkan, kemudian add, kemudian OK. Nah, inilah yang jadi gambarnya. Karena sumbernya DC, otomatis bentuk gelombangnya kan flat. Iya, Pak. Di 60, kemudian arusnya di sini. Kenapa minus? Harusnya kan nggak minus. Kita lihat, cara melihatnya adalah di RMS-nya. Sini. Kelihatan di situ, nilai RMS value-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, cara membacanya sekarang. I1 di situ tulisannya berapa? 1.999 E plus 00. Nah, yang kalian perhatikan selain angka di ini 1,9 sekian ini, yang diperhatikan adalah angka setelah E ya. Kalau yang I1 itu nilainya adalah 1,99 atau dibulatkan 2 kan. Satuannya apa? Ampere, 2 ampere. Kemudian VP1 di sini dia berapa di situ nilainya? 6,00, Pak. 6,00. Diperhatikan E plus berapa di situ? 001. 001. Berarti 6 di sini dikalikan 10 pangkat 1. Atau berarti karena ini E plus 001 berarti komanya ini maju 1. Berarti nilai sebenarnya adalah 60. 60. Kalau di sini E plus 002 maka nilainya nanti adalah Maju 600 dan seterusnya ya. Oh, siap. Sebaliknya kalau minus, kalau nanti minus E minus 001 berarti tarik ke belakang, berarti jadinya 0,6. 0,6. Gitu ya. Siap, Pak. Nilai yang kita lihat adalah nilai RMS. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan multimeter, biasanya praktek kan menggunakan multimeter. Nah, multimeter itu yang dilihat adalah nilai efektifnya atau root mean square-nya. Beda dengan osiloskop. Kalau osiloskop nanti yang tampil adalah VP dan VPP, peak-nya. Peak itu nilai atasnya. Kalau menggunakan multi, berarti nanti nilai multi itu adalah nilai efektifnya. Benar nggak ini nilainya? Ya. Tadi R-nya kan, berapa R-nya tadi? R-nya 30, Pak. 30. Amplitudenya tegangannya 60. Berarti I-nya sama dengan? 2. 2 ampere. 60 per 30. 2 ampere. 2, Pak. Nah, ini kan 2, sama Pak. kan? Benar, Pak. Ya. DC saya kira nggak ada masalah seperti itu. Ada yang ditanyakan di rangkaian DC ini? Silahkan kalau ada yang tanya.
Ada? Sepertinya belum ada, Pak. Oke, yang lain. Azizah tadi kemana Azizah? Jaringannya rendah itu Pak, connecting terus. Gimana? Sekarang lagi di rumah. Karisma, mana Karisma? Ada yang ditanyakan nggak? Tadi saya habis koneksi, jadi aku ingin bertanya yang sebelum dimulai itu menaruh nilai resistornya itu diklik yang mana, Pak? Baik, ini ya saya close dulu ya. Jadi semua komponen di sini kalau ingin mendefinisikan tinggal klik 2 kali saja, double klik. Gitu ya, double klik. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau ingin menampilkan biar gambarnya ini enak dilihat, tampilkan nilainya, caranya klik 2 kali, kemudian ini dicentang, nilai resistannya. Ini kita ganti misal nilai R1 gitu ya. Nanti ketika ini dicentang, akan muncul nilainya. R1 30. Tegangan juga sama, kalau ingin nilainya ditampilkan tinggal centang saja. Baik, Pak. Terima kasih. Itu ya. Ini pun juga bisa ditampilkan nilainya. So, VP1 60. Cuma yang menjadi masalah arusnya. Arus ini kadang ketika di dalam rangkaian AC kita tidak bisa mendefinisikan langsung lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini kan -2 kan. Karena kita taruh ampere meternya itu di bagian bawah sini. Kalau di atas, kita taruh di atas nanti akan beda lagi. Ya. Dan jelas untuk nilai-nilai arus dan lain sebagainya nanti daya itu tidak bisa dilihat dari tampilan awal sini. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada saya ganti ya, saya ganti nilainya. Ada sumber AC, sama aja deh. Ini saya back dulu. Saya ganti sumbernya. Tegangan biasanya diisi berapa kalau AC? 220. 220, Pak. 220. Frekuensi? 50. 50. 60. Phase angle-nya ini bisa kita isi 0 atau ngikut di soal. Kalau soal mintanya 25 atau 50 ya diisi di sini derajatnya ya. Derajatnya. Tapi kalau tidak diberikan info berapa derajat, ya taruhlah di situ angka 0. Nah, untuk AC ini agak beda. Karena AC itu mainnya frekuensi, berarti kita harus mendefinisikan kita mau melakukan running itu berapa lama. Paham maksudnya? Iya, Pak. Satu gelombang itu berapa kalau 50 Hz? Dalam waktu berapa? Gimana, Pak? Putus-putus, Pak. Satu gelombang. Kita kan ingin mendefinisikan nih. Ini kan gelombang. Ini dalam waktu berapa lama ini? Kelihatan nggak di sini? Gambar ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya kan T kan? T. Ya.
Satu gelombang ini T-nya berapa? 1/50. 1/50 berapa? 1/F kan? 0,02 seperti 0,02. 0,2 Satuannya 0,02 second kan? second. Ini sebentar. Berarti paling kecil itu kita mendefinisikan running itu di sini 0,02 second. Jadinya nanti akan ada satu lembah, gitu ya, satu lembah, satu bukit ya. VP atas, ya, VP atas di sini dengan VP bawah di sini. Itu kalau 0,02. Berarti kalau saya teruskan gambar ini kan seperti ini. Waktu yang dibutuhkan berapa berarti? 0,04. Dikali duanya kan? Berarti kalau kali lipatnya. saya balik dalam 50 Hz itu, 1 detiknya berarti ada berapa? 50 Ada 50 bukit dan 50 lembah. Lembah. jumlahnya gelombang ini sebanyak 50. Paham ya di situ ya? Gua Paham. Jadi dalam 1 detik itu terjadi gelombang sebanyak 50 kali. Kemudian kalau kita ingin menampilkan bentuk gelombang satu kelengkapan ini, itu hanya butuh waktu 0,02 second. 0,02 second. Itu minimal ya. Berarti kalau kita settingnya kontrolnya di 0,01, maka yang tampil hanya separuhnya kan? Satu buah. Separuhnya sini, bukan satu, tapi Satu separuhnya. Nah, kaitannya apa sih? Kaitannya di sini. Kalau kita langsung running di simulasinya, ini berapa? Kita lihat tegangannya, ini berapa tadi itu? Waktunya kan 0,01 kan? Berarti kita hanya dapat separuhnya saja kan? iya, Pak. Nah, separuhnya. Berarti Paruh harus gelombang. kita set. Caranya set di mana? Caranya klik di bagian simulate, kemudian run simulation control, ada gambar jam, kita taruh di bawah sini. Saya ulangi. Simulate, kemudian simulation control, keluar gambar jam, kita klik. Nah, kemudian muncul parameter nih. Kalau nggak muncul nanti klik 2 kali di gambar jamnya. Total time-nya berapa? Sekarang, kalau saya isi 0,04 ada 0,02. Kalau 0,04 ada berapa gelombang? Ada 2 gelombang, Pak. Ada 2. 2 gelombang, Pak. Oke, kita coba cek, benar nggak? Kita run simulation. VP-nya aja dulu. 1, 2. Itu ya? Paham ya maksudnya ya? Betul, Pak. Paham, Pak. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan analisis, minimal kita harus setting ini di 0,02. Kemudian saya running. Ini kelihatan kecil. Kenapa? Karena perbandingan dari tegangannya, ini kan 220 nih. Dibandingkan arusnya itu sangat kecil. Caranya nanti kalian tinggal klik di sini. Misal I-nya disendirikan, maka dia akan membentuk grafik sendiri. Nah, untuk tahu nilainya berapa di RMS ini. Ini nilainya sulit dipahami. Kita ganti dulu nilai R-nya. Tadi nilainya yang gampang berapa? Separuhnya 220 berapa? 110 kan? 110.
Kita coba set 110. Maka ampernya harusnya berapa nilainya? Berapa? 2, Pak. 2, Pak. 2. Oke, kita buktikan dulu. 2 enggak? Cara untuk menampilkan grafiknya ya. Nanti di laporan itu untuk memunculkan grafik khusus I, ini tinggal klik di sini. Khusus yang V, tinggal kalian klik di VP, add, kemudian OK. Yang atas sendiri ini adalah grafik dari arus dan tegangan. Bawahnya ini grafik arusnya saja. Bawahnya grafik tegangan. Itu ya. Yang kita baca adalah nilai RMS-nya. Root mean square-nya. Kita klik. Nilainya di sini. Berapa nilai I-nya? 1,4, Pak. 1,4. 4. VP-nya di situ berapa? 155, Pak. 155. 155,5. 55. 55,5. Ada yang salah nggak di situ? Apa yang salah? Ayo, cermati apa yang salah di situ. PP-nya Ada 2 kesalahan di situ. Berdasarkan rangkaian tadi loh ya. Berdasarkan rangkaian tadi. Nah ini. Tegangannya tadi saya set berapa tadi? 220. 120. R-nya 100. 110. 110. Berarti kalau berdasarkan perhitungan teori harusnya nilai arusnya adalah berapa? 2 ampere. 2 ampere kan? Tetapi kalau kita perhatikan di sini, I1 ini berapa ampere? 1,4. 1,4. Salah atau betul? Allah. Kenapa dia bisa salah? Soalnya AC itu kan tegangan maksimum, Pak. Jadi harus Ayo. kalau secara perhitungan itu dijadiin VRMS dulu baru dibagi sama resistor. Baik, saya urutkan ya. I-nya ini hasilnya salah karena tegangan yang kita inputkan nilainya salah, gitu ya. Paham ya? Sampai di sini paham? I ini kan Paham. bergantung pada nilai tegangan. Ya. Kalau nilai tegangannya saja sudah salah, maka arusnya pun nilainya juga akan salah. Ya. Karena apa? Karena kita bicaranya RMS value ini. Nilai yang terukur pada alat ukur ampere meter ataupun voltmeter. Voltmeter biasanya kita menggunakan multi ya. Nah, ampere meter itu nanti akan menunjuk di nilai efektifnya atau RMS-nya. Sedangkan di power simulator, kalau kita perhatikan, di sini yang diminta apa? Nilai apa di sini? Amplitudo. Maksimum. Peak amplitudo itu apa? Puncaknya ya, Pak. Batas atas. Betul, puncaknya. Sedangkan di multi itu 220 itu tegangan efektif, maka kita harus mengganti nilai 220 ini. Ada 2 cara untuk menghasilkan nilai sebenarnya gitu ya, sebenarnya. Yang tadi itu nilainya I-nya adalah 1,4, harusnya 2. Ya. Caranya adalah di sini. Measure, kemudian cari nilai max-nya. Hmm. Nih. Iya.
I-nya berapa di situ? 2, Pak. Negatif 2. Min kan? Negatif kan? Iya. Nah, ini kurang bagus untuk dilakukan analisis. Kenapa? Karena nilai max-nya itu pas dia negatif. Ya. Pas dia negatif. Kalau nilai minusnya kita coba. Nah, nilainya berapa I1 di situ? Positif, Pak. 2. Positif 2. Tetapi tegangannya Negatif. negatif. 220. Kenapa? Karena ketika posisinya minus, itu ada di sini. VP-nya minus, dia I-nya maksimal. Nah, kalian bisa mencari nilai I-nya itu lewat ini tadi, measure tadi itu ya. Cari nilai max atau min-nya. Atau caranya, karena yang diminta dia adalah nilai peak-nya, berarti kita harus mengganti nilai peak amplitude di sini. Kalau di soal atau di job sheet nanti dia minta tegangan 220, maka kita harus atur 220 ini biar menjadi nilai peak. Caranya gimana kira-kira? Caranya gimana? Peak. PP sama dengan 220 Max. dikali berapa? Dibagi Dibagi atau dikali? Kalau dibagi berapa? Mana kalkulator saya? Ini bisa dikali akar 2 di sini. Atau 220 bagi 0,707. Ya. Ini 2 ini dipakai. Turunannya seperti apa? Harusnya di dasar-dasar sudah dicari. Kita hanya membuktikan saja. Berarti nilainya berapa ini? Coba dihitung. Karena 220 311,17, Pak. 311,17 volt ya. Iya. Oke, kita samakan 300. Gini ya, 311,17 ya. 155,54 apa ya, Pak? Apa? 155,54 Yang apa? Yang peak. yang ya peak amplitude. Hmm, Kan tadi kan 220 kali 0,707. Dibagi apa Kalau dikali? kalau 707 itu dibagi. Dibagi. Kalau kita menggunakan akar 2 itu dikali. Dikali. Oh, ya, Pak. Maaf, Pak. Ya. Oke, kita coba lagi. Caranya sama. Kita run simulation. Kemudian I1, VP1 kita add. Kita RMS kan. Nah, ini nilainya. Berapa di situ? I-nya 2 ampere, Pak. 2 ampere. VP1-nya? 220, Pak. 220. Ya. Jadi tahu ya, nanti ngesetnya hati-hati ngesetnya. Kalau di job sheet mintanya tegangannya 220, maka yang harus kalian lakukan peak amplitudonya itu harus dikonversi dulu. 220 itu dikalikan akar 2 atau dibagi 0,7. Hasilnya sekian. Ini harus kalian masukkan. Oh, ya, Pak. Siap, Pak.
Ada yang ditanyakan? Rangkaian AC-nya ini seperti ini. Itu tadi izin bertanya Pak, Ya, yang dikali akar 2 dan dibagi 0,707 itu fungsinya untuk mendapatkan VP-nya ya Pak? untuk mendapatkan VP-nya, betul. Berarti nanti semisal di job sheet tidak 220 pun sama Pak caranya Pak? Caranya sama. Untuk AC loh ya, Oh. untuk AC satu fase loh ya. Iya, untuk AC-nya Pak. Karena apa? Karena Oke. di job sheet itu 220 itu adalah V efektif di mana diukur menggunakan voltmeter. Ya. Voltmeter. Nah, masalahnya di power simulator dia itu mintanya adalah V peak. Ya. Untuk mengkonversi V efektif menjadi V peak ini caranya seperti ini. 220 ini, yang atas ini ya. Iya, Pak. Itu untuk yang AC. Nah, kemudian yang AC satu fase ya. Sekarang saya lanjut dulu yang 3 fase coba sekarang. Untuk 3 fase itu caranya ada di sini. Mana? Source voltage 3 fase sign. Ini. Kalau ada rangkaian rangkaian yang membutuhkan sumber 3 fase, maka nanti caranya tadi kita lihat di elemen, source, kemudian voltage, cari yang 3 fase sinus. Ya. Tahu ya caranya ya? Iya, Pak. Nah, kemudian yang diatur apa? Ini agak berbeda dengan yang satu fase. Kita lihat di sini. Di sini mintanya apa di sini? Line to line RMS kan? RMS. Berapa berarti? Tegangan line to line-nya berapa? Berapa? Ada yang tahu? Oke, perhatikan ini. Sumber 1 fase, 3 fase. Gitu. Ini kan pakainya 220. Kalau yang 3 fase berapa? Ada yang tahu? 3 fase itu berapa? Dasar listrik teori kan sudah pernah kan? Ayo, 3 fase berapa? 3 fase itu nilainya sekian. Ya. Paham ya? Iya, Pak. Paham nggak ini? Terus 3 fase itu ada rangkaian bintang segitiga. Kalau ini rangkaian apa? Di sini Bintang, Pak. 220 volt. Kemudian yang bawah ini Bintang. nilainya adalah 380 volt. Ini di sini. Kalau kita notasikan R, di sini netral, di sini S, di sini T kan? Ya. Berarti VRN itu 220 volt. V di situ VR apa itu? T ya. T nilainya berapa? 80 volt. Nah, VRT inilah yang disebut kalau di power simulator itu adalah VLAN to LAN. Nah, VLAN to LAN-nya itu 380 volt. Ya. Paham ya? Kenapa kok kita punya di sini 380? Karena sumber dari PLN itu untuk 1 fase 220, 3 fase-nya 380.
80. Ya. Oke, berarti kalau di sumber 3 fase kita isinya di sini berapa? 380. 380. Yang diminta RMS, berarti kita langsung tuliskan 380 nggak masalah. Kecuali kalau dia mintanya line to line peak, berarti kita harus kalikan 380 dengan Akar 2. Akar 2. frekuensinya juga samakan 50. 50. Itu ada yang ditanyakan. Ini 3 fase nanti saja. Oke, silahkan ditanyakan terkait yang AC ini, apa yang kalian tanyakan. Ada yang ditanyakan? Udah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Oke, sekarang saya pengen kalian kerjakan ini. Tampil di layar apa ini? Pen, bukan? Pen ya. Pen, Pak. Oke, nanti tugas kalian mengerjakan ada sumber AC. Ya, sebentar. Saya langsung gambar di sini. Ada rangkaian seperti ini. Gambarnya jelek sekali ya. Nggak apa-apa lah buat belajar ya. Gak apa-apa, Pak. Yang penting bisa dipahami. Kemudian R-nya di sini 70 ohm. L-nya di sini 300 milihenry. Tugas kalian mencari nilai I-nya berdasarkan teori dan berdasarkan pada SIM. Ya. Udah, ini aja. Ada yang ditanyakan? I-nya I efektif atau I maksimum, Pak? I-nya efektif, no? Kak, ini ya, kita sepakati ya, kalau nanti ada soal seperti ini, berarti kita anggap ini adalah I efektif. Ya. Berarti kalau di pesim nanti harusnya kalian rubah menjadi V, P. P. Gimana caranya? Tadi itu V efektifnya dikalikan akar. Akar 2. Kalau ada soal seperti ini berarti kalian harus mencari dulu nilai apanya? Apa? Impedansinya. Impedansinya, oke. Rumusnya gimana? Akar dari R ditambah XL. Terus? Kan turunannya ini, turunannya ya. Turunannya. Z sama dengan U per I kan? U ini berarti nilai dari I kali R plus JI, ini J, kali XL per nilai dari I-nya.
Kemudian nilainya adalah R plus JXL. Nah, ini kemudian dikonversi karena ada bilangan kompleks di sini. J-nya berarti Z-nya sama dengan akar dari R kuadrat plus Kuadrat tambah SL. XL. XL kuadrat. Paham ya? Paham, Mas. Ketemu Z-nya kan gampang nih, nanti cara mencarinya. I-nya. I sama dengan V per Z-nya kan? Kenapa nggak pakai nilai R? Karena ada nilai ini. Nilai L-nya di sini. Kemudian kalau mencari sudutnya apa rumusnya? Apa? Sudut. R tan min 1 R cos tangan R per Z. tangan min 1 boleh atau R cos tangan kan kalau di kalkulator itu. Iya, Pak. Dari Tangga. XL per XL per R. R. itu ya.